Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas kesetimbangan kimia, part yang keempat, yaitu tentang makna tetapan kesetimbangan. Simak terus video ini sampai akhir. Di part yang pertama, kita sudah membahas tentang hukum dan tetapan kesetimbangan. Waktu itu ada dua macam tetapan kesetimbangan ya. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, dan yang kedua tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana makna dari tetapan kesetimbangan, terutama KC. Oke, jadi kalau misalkan ada reaksi AA plus BB mengalami kesetimbangan dengan CC plus DD. Jadi di sini A besar, B besar, C besar, D besar ini rumus molekul atau senyawanya ya. Sedangkan A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini adalah koefisien masing-masing zat tersebut. Maka rumus KC adalah seperti ini. Masih ingat ya? Hasil kali konsentrasi zat di ruas kanan dibagi hasil kali konsentrasi zat di ruas kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Nah, makna tetapan kesetimbangan yang pertama adalah memberikan informasi tentang ketuntasan reaksi. Yaitu jika KC sangat besar, maka reaksi berjalan tuntas sempurna atau hampir sempurna ke kanan. Atau bisa kita katakan reaksinya ini irreversible. Masih ingat ya, di part yang pertama reaksi irreversible itu adalah reaksi yang berjalannya satu arah. Kalau ini kan dua arah ya, panahnya ke kanan sama ke kiri. Kalau irreversible itu satu arah, dalam hal ini ke kanan. Logikanya seperti ini, kalau KC ini besar, berarti tadi KC rumusnya kan hasil kali konsentrasi zat di ruas kanan dibagi ruas kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Berarti kalau misalkan KC ini besar, artinya konsentrasi zat di ruas kanan ini besar. Pembilangnya besar, penyebutnya konsentrasi zat di ruas kiri berarti kecil. Artinya, pada saat setimbang, konsentrasi A sama B ini hampir nggak ada. Dan konsentrasi C dan D ini sangat besar. Maka bisa kita katakan reaksi berjalan hampir sempurna ke kanan. Sebaliknya, jika KC sangat kecil, kalau KC sangat kecil berarti kan pembilangnya kecil, penyebutnya besar. Pembilangnya ini kan konsentrasi zat di ruas kanan, berarti ruas kanannya sedikit, ruas kirinya banyak sekali. Berarti kita bisa katakan reaksi ini berjalan tuntas sempurna atau hampir sempurna ke kiri. Oke ya. Makna yang kedua, tetapan kesetimbangan dapat digunakan untuk meramalkan arah reaksi, yaitu dengan cara menghitung koefisien reaksi atau KC yang rumusnya sama dengan KC. Rumusnya KC ini juga sama, konsentrasi zat di ruas kanan dibagi konsentrasi zat di ruas kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Cuman bedanya di sini, kalau KC ini konsentrasinya sudah pasti konsentrasi zat masing-masing dalam kondisi setimbang. Tapi kalau KC ini kita masih belum tahu setimbang atau enggak. Jadi bisa kita anggap konsentrasi mula-mula seperti itu, karena kita masih belum tahu ini setimbang atau enggak. Nah, cara menentukannya adalah seperti ini. Kalau KC lebih kecil dari KC, maka reaksi berjalan ke kanan. Lihat ya, logikanya gini. Kalau KC lebih kecil dari KC, berarti kan nilai konsentrasi C dan D ini lebih kecil dari seharusnya, dan konsentrasi A dan B ini lebih besar dari seharusnya. Berarti reaksi masih berjalan ke kanan. Yaitu di mana konsentrasi A dan B ini semakin lama semakin berkurang seiring berjalannya waktu, dan di saat yang sama konsentrasi C dan D ini semakin bertambah. Jadi dalam hal ini A dan B reaktan, C dan D produk, reaksinya jalannya ke kanan. Oke. Berikutnya, kalau misalkan KC lebih besar dari KC, ini sebaliknya. Berarti kan konsentrasi C dan D-nya besar, konsentrasi A dan B-nya kecil. Maka karena C dan D-nya lebih besar, A dan B-nya lebih kecil, berarti reaksinya jalannya ke kiri. Berarti C dan D menjadi reaktan, A dan B menjadi produk. Reaksi itu berjalan terus sampai suatu saat KC-nya sama dengan KC, maka kondisi setimbang. Oke? Nah, yang ketiga ini KC sama dengan KC. Kalau KC sama dengan KC berarti keadaan sudah setimbang. Ngerti ya? Untuk lebih memudahkan memahami materi ini, kita langsung ke contoh soal. Nilai KC untuk reaksi H2 gas plus I2 gas mengalami kesetimbangan dengan 2HI gas pada suhu tertentu adalah 49. Pada suhu tersebut, suatu percobaan dilakukan dengan mencampurkan 2 mol H2, 2 mol I2, dan 4 mol HI dalam suatu ruangan 10 liter. A. Apakah campuran tersebut setimbang? Jelaskan. B. Jika tidak, ke arah mana reaksi akan berlangsung spontan? Dan C. Tentukan komposisi jumlah mol masing-masing gas pada saat keadaan setimbang. Jadi di sini kita buat reaksinya dulu ya. Kita buat di sini H2 gas plus I2 gas mengalami kesetimbangan dengan 2HI gas. Oke, di sini ada MBS ya. Mula-mula bereaksi setimbang.
Oke, pada suhu tersebut suatu percobaan dilakukan dengan mencampurkan 2 mol H2. Berarti di sini mula-mula ya. Mol mula-mulanya di sini 2 mol H2, 2 mol I2 dan 4 mol Hi. Nah, apakah campuran tersebut setimbang? Kita cek dari mol mula-mula ini. Kita cek Qc ya. Jadi kita masukkan ya rumus Qc. Berarti Qc rumusnya sama persis sama kayak Kc. Berarti ini gas semua, berarti ikut semua. Terus konsentrasi zat di ruas kanan. Berarti konsentrasinya Hi dipangkatkan koefisiennya 2 per konsentrasinya H2 dikali konsentrasinya I2. Ini ya. Konsentrasinya Hi berarti kan ini masih mol. Mol untuk menjadi konsentrasi harus dibagi volume. Volumenya 10 liter. Berarti di situ 4 dibagi 10 dikuadratkan. Gini. Per yang bawah konsentrasinya H2 molnya 2 dibagi 10. Berarti 2 per 10. I2 juga 2 per 10. Gini. Oke. Kita kuadratkan yang atas 16 per 100. Yang bawah kita kalikan. 2 kali 2, 4 ya. 4 per 100. 100-nya bisa dicoret, tinggal 16 dibagi 4. Atau Qc-nya kita ketemu sebesar 4. Nah, Qc-nya 4, Kc-nya 49. Berarti Qc lebih kecil dari Kc. Kalau Qc lebih kecil dari Kc, berarti apakah campuran tersebut setimbang? Jawabannya enggak ya. Berarti jawaban soal A tidak. Karena Qc ini lebih kecil dari Kc. Jadi kalau Qc-nya nggak sama dengan Kc, ini nggak setimbang. Setimbang hanya dicapai pada saat Qc sama dengan Kc. Lalu, jika tidak, ke arah mana reaksi akan berlangsung spontan? Masih ingat tadi, kalau Qc lebih kecil dari Kc, maka reaksi berjalan ke kanan. Berarti jawabannya ke kanan. Oke, sekarang kita jawab soal C. Tentukan komposisi jumlah mol masing-masing gas pada saat keadaan setimbang. Nah, kita tahu di sini kan reaksinya berjalan ke kanan. Kalau reaksi berjalan ke kanan berarti kan dalam hal ini ruas kirinya reaktan, ruas kanannya kan produk ya. Misalkan mol H2 yang bereaksi ini X, kita kan masih nggak tahu ya. Kalau ini X berarti yang I2 juga X karena koefisiennya sama. Yang Hi koefisiennya 2 berarti 2X. Berarti kalau ruas kiri reaktan, ruas kanan produk berarti ruas kiri dikurangi ya sisanya ya. Yang ruas kanan ditambah berarti sisanya H2 ini 2 dikurangi X. Yang I2 juga 2 dikurangi X. Yang Hi ini berarti 4 plus 2X. Nah, ini kan konsentrasi setimbang. Konsentrasi setimbang ini pasti nilai perbandingannya sama dengan Kc. Jadi kita masukkan ke rumusnya Kc. Ini soal C ya. Berarti Kc sama dengan konsentrasi Hi kuadrat per konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Tapi sekarang konsentrasinya yang kita masukkan konsentrasi dalam keadaan setimbang. Kc-nya tadi diketahui di soal 49 ya. Sama dengan konsentrasi Hi dalam keadaan setimbang. Kalau tadi waktu Qc ini kan mula-mula ya, yang 2, 2, 4 ini. Sekarang kita pakai yang 2 min X, 2 min X, 4 plus 2X. Berarti kalau Hi konsentrasinya adalah 4 plus 2X dibagi 10. Gini ya. Dikuadratkan. Per yang konsentrasi H2 berarti 2 min X per 10. Dikali konsentrasi I2 dalam keadaan setimbang berarti 2 min X per 10 juga. Oke? Jadi di sini 49 sama dengan, nah di sini yang atas kita biarkan dalam kuadrat aja ya. Jadi tetap 4 plus 2X per 10 kuadrat. Yang bawah ini kita jadikan bentuk kuadrat juga. Nanti kita akar, tujuannya seperti itu. Jadi 2 min X per 10 terus dikuadratkan. Lalu kedua ruas kita akar. Ruas kiri diakar, ruas kanan diakar. Gini ya. Kalau kedua ruas diakar, maka akan menjadi seperti ini. Akar 49, 7 ya. Berarti ruas kirinya 7 sama dengan, nah, di sini berarti kuadratnya hilang semua. Berarti yang atas tinggal 4 plus 2X per 10. Per yang bawah berarti 2 min X per 10. Gini. Per 10 sama per 10 bisa dicoret. Oke? Jadi, 2 min X-nya kita kalikan ke kiri. Berarti 14 min 7X sama dengan 4 plus 2X. Gini ya. Plus 2X pindah ke ruas kiri berarti min 7X min 2X berarti min 9X. Sama dengan 4 min 14 berarti ya. Jadi min 10. Min-nya dicoret berarti X-nya kita dapatkan sebesar 10 per 9 mol. Gitu ya. Nah, X ketemu, kita bisa dapatkan komposisi jumlah mol masing-masing gas pada keadaan setimbang. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Ngerti ya? Jadi, kalau yang H2 ini kan 2 min X, kita masukkan aja X-nya. Berarti 2 dikurangi 10 per 9. Gitu kan? 2 dikurangi 10 per 9 itu 18 per 9 dikurangi 10 per 9. Atau 8 per 9 mol.
Ini yang molnya H2 berarti. Sekarang kita cari molnya I2. Oh, ternyata sama ya, 2 dikurangi 10/9 juga. Berarti 18/9 min 10/9. Berarti molnya I2 juga 8/9 mol. Lalu yang HI di sini 4 plus 2X, berarti 4 plus 2X. X-nya 10/9, berarti kalau 2X berarti 20/9. 4 itu kita jadikan 36/9 ditambah 20/9. Atau kita dapatkan mol HI pada keadaan setimbang adalah 36 tambah 20 berarti 56/9 mol. Oke? Jadi dari sini jawaban soal C, tentukan komposisi jumlah mol masing-masing gas pada keadaan setimbang. Mol H2-nya 8/9 mol. Mol I2-nya juga 8/9 mol. Sedangkan mol HI adalah 56/9 mol. Oke? Paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.